Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi matematika juga yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas keliling dan luas lingkaran. Nanti kita juga akan berlatih mengerjakan soal mencari keliling dan luas lingkaran. Simak video ini sampai selesai ya. Oke, sedikit saya ulas tentang pengertian dan beberapa hal penting dalam lingkaran. Lingkaran adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Kemudian untuk jari-jari lingkaran adalah jarak dari pusat lingkaran ke setiap titik lingkaran. Nah, untuk diameter atau garis tengah yaitu ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Panjang diameter ini adalah 2 kali panjang jari-jari. Nah, di video yang lalu, di video sebelumnya, kita tuh sudah pernah membahas unsur-unsur lingkaran itu ada berbagai macam, ada titik pusat, ada jari-jari lingkaran, ada diameter, kemudian tali busur, apotema, busur, kemudian tembereng, dan juring. Nah, adapun sifat-sifat lingkaran yaitu ada 4. Yang pertama, hanya memiliki satu sisi ya. Jadi lingkaran itu hanya memiliki satu sisi saja. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Ya, karena kan bentuknya melengkung ya. Jadi dia tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang nomor 3 yaitu memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terbatas. Kalau persegi panjang itu masih ada batasannya, tapi kalau lingkaran itu justru tidak terhitung tanpa batas karena dia memiliki simetri lipat dan simetri putar, mau diputar ke segala arah, mau dilipat ke segala arah pun tetap bisa bertemu. Nah, untuk yang ciri-ciri atau sifat-sifat lingkaran yang nomor 4 itu adalah jarak titik pusat ke sisi manapun itu selalu sama. Gitu ya. Nah, adapun rumus untuk mencari keliling yaitu 2πr atau pi kali diameter. Pi di sini yang dimaksud adalah 22/7 atau 3,14. Ini sudah mutlak ya, jadi tidak dapat diubah. Kalau pi itu ya 22/7 atau 3,14, tergantung nanti penggunaannya. Jika nanti kelipatannya 7, itu bisa lebih mudah menggunakannya yang 22/7. Kemudian untuk luas itu adalah pi r kuadrat. Gitu ya. Jadi ini untuk rumus mencari keliling dan luas. Nanti di bagian selanjutnya akan saya coba lebih jelaskan lagi tentang keliling dan luas ini, karena luas nanti kita akan berlatih mencari 1/4 lingkaran, setengah lingkaran, 3/4 lingkaran. Nanti akan saya berikan rumusnya. Oke, kita lanjut. Di dalam lingkaran itu ada keliling dan juga ada luas. Yang akan kita bahas pertama adalah keliling terlebih dahulu. Nah, dalam lingkaran yang dimaksud keliling itu adalah bagian yang mengitari atau di tepi-tepi lingkaran. Contohnya ini. Garis yang berwarna merah seperti ini itu adalah kelilingnya. Nggih, yang ada di atas ini yang mengitari ini, yang membentuk lingkaran ini adalah kelilingnya. Apakah ada di dalamnya? Tidak. Keliling itu hanya ada pada bagian yang garis-garis tepinya ini. Itu adalah keliling. Nah, kemudian memiliki garis tengah seperti ini yang dinamakan diameter. Sementara nanti dia akan memiliki garis seperti ini, hanya sampai pada ini. Nah, kalau hanya sampai pada ini dinamakan jari-jari atau R. Oke, kemudian dalam lingkaran itu berlaku yang namanya pi. Pi seperti ini. Ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Ini sudah paten ya, tidak bisa diubah karena memang pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Teknik penggunaannya sebagai trik ya, jika nanti pecahan
atau angkanya itu kelipatannya 7, misalkan 14, 21 dan seterusnya, itu kita menggunakan yang 22/7 karena untuk pembagiannya lebih enak. Tapi nanti jika angka-angkanya itu misalkan 10, 20, kita enak menggunakan yang 3,14. Nanti kalau sudah masuk ke soal, kalian pasti bisa mengaplikasikannya, mau pakai yang 22/7 atau 3,14. Dan biasanya di dalam soal itu sudah ada instruksi disuruh menggunakan 22/7 atau 3,14. Sekalipun tidak, kalian sudah memiliki rambu-rambu untuk mengerjakannya. Nah, untuk yang selanjutnya, rumus dari keliling itu adalah 2πr. Artinya bagaimana? 2 dikali pi dikali r. Atau pi kali diameter. Nah, diameter tadi itu kan gini. Diameter itu sama dengan 2r. Jadi diameter itu 2 dikali r. Ini kan jari-jari. Berarti kan ada 2 kan jari-jarinya. Berarti kan untuk mencari diameter kan berarti diameter jari-jari tambah jari-jari. Kan sama saja 2r. Nah, kalian boleh menggunakan rumus yang ini. Mau pakai yang 2πr atau yang pi kali diameter. Sama saja nanti. P kali D itu ya berarti P dikali diameter. Gitu ya. Oke, dikasih keterangan di sini supaya lebih memudahkan. Pi di sini adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian R itu adalah jari-jari lingkaran, ya, jari-jari lingkaran. Kemudian diameter, dia adalah diameter atau garis tengahnya. Oke, ada kesulitan tidak? Oke, kita coba masuk ke contoh ya. Dalam lingkaran di contoh halaman 56 di buku paket kalian itu ada lingkaran, ya, ada lingkaran seperti ini. Kemudian di sini ada titik O. Lalu di sini ada angka 14 cm. Berarti dapat diketahui yaitu apa? R-nya itu adalah 14 cm. Nah, Fitri kan bilang kalau angkanya itu kelipatannya 7, misal 14, 21, 28, 51 dan seterusnya, itu kita enak menggunakan 22/7. Nah, karena demikian, angkanya ini kan 14. Yang diketahui kan jari-jari, kita enak menggunakan rumus yang keliling sama dengan 2πr. Kalau 2πr berarti 2 dikali 22/7 dikali 14. Kalau sudah seperti ini, kita enak mengerjakannya. Tinggal, ini kan bisa disanakan. Dibagi 7, 1. Dibagi 7, 2. 2 dikali 2 itu kan 44. 44 dikali 2 sama dengan 88 cm. Ingat, kalau keliling kita tidak menggunakan kuadrat ya, tetap sentimeter. Tapi kalau nanti sudah perkalian, kita menggunakan satuannya diberi kuadrat atau pangkat 2. Gimana? Masih ada kesulitan? Kalau masih ada kesulitan, boleh bertanya nanti kalau masih bingung. Untuk yang selanjutnya tentang luas lingkaran. Nah, untuk luas lingkaran ini, sebelum kita masuk ke rumus, perlu diperhatikan beberapa hal. Biasanya dalam soal USBN, khususnya untuk pelajaran matematika, lingkaran itu pasti selalu masuk ke dalam butir soal yang keluar setiap tahunnya. Mengapa demikian? Karena memang kaitannya untuk lingkaran itu luas sekali. Soal dibuat berbagai variasi, mulai dari tingkatan yang lots, kemudian mods, sampai dengan high order thinking skill. Mengapa kita perlu mengupas tuntas tentang lingkaran? Supaya kalau kalian menemukan soal-soal yang berkaitan dengan keliling maupun luas, itu sudah tidak merasa kesulitan. Karena nanti
sebelum kita masuk ke bangun ruang, ada beberapa, karena kan bangun ruang itu adalah ada bangun datar yang mendasarinya. Contohnya lingkaran itu jika di bangun ruang itu akan menjadi tabung. Jadi tabung itu asal mulanya berasal dari dua bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Demikian juga dengan balok, itu dari persegi panjang. Kubus itu dari persegi karena sisi-sisinya selalu sama. Oke, kita lanjutkan untuk yang luas lingkaran. Kalau dalam satu lingkaran seperti ini, yang berada di garis biru ini, kalau yang bergaris biru hanya di luar seperti ini, itu kan keliling. Tapi kalau luas, itu berarti yang ada di dalamnya. Jadi, luas itu adalah bagian yang ada di dalam yang dibatasi oleh garis-garis. Sehingga kalau yang di dalam lingkaran garis biru ini, yang di dalamnya itu adalah yang berwarna putih seperti ini. Kemudian di sini seperti tadi ada diameter, berarti kalau dari sini sampai dengan sini atau separuhnya, berarti ini jari-jari atau R. Nah, jika sudah demikian, dalam satu lingkaran ini itu dinamakan satu lingkaran utuh, ya. Satu lingkaran atau ya satu lingkaran. Tapi biasanya dalam soal yang bervariasi itu tadi, soal-soal itu sudah dibuat bervariasi juga, termasuk gambar atau bentuk dari lingkaran. Misalkan dibuat menjadi 1/4, setengah, 3/4, 1/8, 1/16, dan sebagainya, sampai dengan bagian-bagian kecil. Contohnya semisal kue yang berbentuk bulat, kemudian dipotong-potong karena mau dibagikan ke 8 orang, mau dibagikan ke 4 orang, dan seterusnya. Nah, misalkan ini saya garis seperti ini menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Kalau dinotasikan, ini tadi yang lingkaran 1 ya, kemudian yang lingkaran 2 itu adalah setengah. Jadi dalam lingkaran yang maksudnya setengah lingkaran itu seperti ini. Ini lingkaran, kemudian diparuh separuhnya. Nah, bagian yang separuhnya ini adalah bagian yang 1/2-nya atau setengah lingkaran. Kan kalau ini dicopot kan berarti bentuknya seperti ini. Nah, berarti kan setengah lingkaran. 1/2 yang diarser. Ini kan misalkan saya umpamakan diarser, berarti kan bagiannya 1 per ada berapa bagian? Ada 2, berarti 1/2 lingkaran. Kemudian yang selanjutnya gini ya, misalkan ini saya bagi lagi. Nah, menjadi 4. Ini kan ada 4 jadinya. Kalau yang tadi saya arsir 1 seperti ini, yang tadi ya, ini kan 1/2. Kemudian ini saya arsir 1, ya. Berarti bagian ini nilainya adalah berapa? Yang ini 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran. Kalau dinotasikan, dia akan bentuknya kan seperti ini. Tadinya kan dia seperti ini, ya kan? Kemudian tinggal separuhnya. Nah, ini adalah 1/4 lingkaran. 1, maksudnya 1 di sini 1. Dari berapa toh? 1, 2, 3, 4. 1/4 bagian atau 1/4 lingkaran. Kemudian ini untuk memasukkan konsep yang setengah lingkaran tadi, ini saya kasih arsir lagi. Berarti kalau seperti ini, yang ini tadi, ini dengan ini, itu kan berarti ada 2 yang diarsir. Dari berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. 2/4. Ini bisa disederhanakan, dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Berarti 1/2 lingkaran atau setengah lingkaran. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Di sini saya garis arsir lagi. Ada berapa yang diarsir? 3. Dari berapa? 1, 2, 3, 4. 3/4 lingkaran. Nah, 3/4 lingkaran. Kemudian kalau ini diarsir lagi, dia akan menjadi 4/4. Kalau 4/4 itu kan sama saja 4 dibagi 4 kan 1, berarti ya 1 lingkaran penuh tadi.
Nah, untuk memasukkannya ke rumus awal yang perlu kita hafalkan, perlu kita pahami adalah rumus mencari luas lingkaran itu adalah pi kali r kuadrat. Ya, pi kali r kuadrat. Di mana tadi pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian r itu adalah jari-jari. Mengapa harus ada kuadratnya di atas? Berarti nanti misalkan r-nya 7. Misalkan ini dari sini 7, berarti r kuadratnya berarti 7 dikali 7 yaitu 49. Boleh kalian notasikan nanti kalau ke dalam contoh 7 dikali 7 bertuliskan 7 dikali 7 atau langsung 49. Lebih enak jika dituliskan 7 dikali 7 saja sehingga nanti tinggal untuk dibagi-bagi. Oke, ini untuk konsep satu lingkaran yang penuh. Ini untuk konsep satu lingkaran penuh. Lalu bagaimana jika nanti masuk ke dalam bagian-bagian seperempat lingkaran, setengah lingkaran, maupun yang 3/4 lingkaran, atau mungkin bisa ke 8 bagian atau ke 16 bagian bahkan lebih. Nanti tidak usah bingung, tinggal bagaimana, misalkan itu dibagi 8, berarti yang diarsir itu berapa, misalkan 2, berarti 2 dari 8, kemudian disederhanakan. Kemudian untuk mencari luas seperempat lingkaran, ya, seperempat lingkaran sama dengan tinggal depannya itu diberi 1/4 dikali pi r kuadrat. Jadi tinggal yang depannya itu dikasih angka yang bagian yang diminta. Misal 1/4 ya 1/4, setengah, 3/4 ya 3/4. Kemudian luas 1/2 atau setengah lingkaran sama dengan ya berarti setengah dikali pi dikali r kuadrat. Ini boleh tidak pakai kali, maksudnya notasinya ya. Jadi maksudnya 1/4 pi r kuadrat itu adalah 1/4 dikali pi dikali r kuadrat. Lalu yang selanjutnya luas 3/4 lingkaran, berarti 3/4 dikali pi r kuadrat. Nah, seperti ini. Ini untuk rumus yang bagian-bagian. Oke. Kalau dalam contoh soal halaman 58 tentang keliling, coba kalian kerjakan halaman 58. Ayo berlatih 2.2. Yang nomor 1 poin A sampai dengan F ada 6 soal. Itu kaitannya dengan keliling. Caranya seperti yang sudah Bikti jelaskan tadi. Kemudian untuk yang luas lingkaran itu ada penafsiran. Jadi kalau di dalam kertas seperti ini atau buku seperti ini, kita disuruh menghitung jumlah petak yang utuh, kotak yang utuh. Nah, kemudian contohnya ada di halaman 60 ya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke dalam soal yang USBN, itu langsung ke angka. Jadi tidak ada perkiraan tentang kotak bilangan. Lanjutkan untuk latihan soalnya. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu kita akan mencari keliling lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Jadi antara ini ke sini itu 21 cm jari-jarinya. Ini ke sini tuh dinamakan juga jari-jari. Nah, kita kan sudah tahu ini R-nya itu kan 21, ya kan? R-nya itu kan 21. Nah, untuk mencari keliling, rumus keliling itu kan ini K ya. Rumus mencari keliling kan 2 kali pi kali R. Nah, tinggal kita masukkan saja. 2 kita tulis, kemudian dikali pi-nya adalah 22/7. Nah, 22/7 dikali R. R-nya itu tadi berapa? 21 kan? Ya udah kita klik 21, kita tulis 21. Nah, ini dapat saya sederhanakan menghitungnya, yaitu ini 21 dibagi 7, ini hasilnya 1, ini 21 dibagi 7 hasilnya 3 ya. Sehingga di sini kan berarti 2 dikali ini,
ya kan? Kemudian hasilnya kan 44. 44 dikalikan 3, hasilnya adalah, ini kali ya, 44 dikali 3 hasilnya adalah 132 cm kuadrat. Itu untuk keliling lingkaran. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke yang luas lingkaran. Untuk luas lingkaran di sini diketahui jari-jarinya adalah 28. Oke. Jari-jarinya diketahui 28. Nah, berarti kita langsung masukkan saja. Untuk mencari luas, itu kan rumusnya adalah untuk mencari luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat kan? Pi r kuadrat. Nah, untuk mencari r kuadratnya, pi-nya kita tulis dulu, yaitu 22/7. Karena kan 28 kelipatan 7, jadi nanti kita lebih enak dalam pembagiannya. Ini dikalikan R-nya 28 kuadrat. Boleh di sini tulis 2 atas, boleh juga ini dikali, kemudian tulis lagi 28. 28 kuadrat itu kan sama saja 28 dikalikan 28. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ini. Kita bagi dulu, 28 ini saya bagi 7, hasilnya 4. Kemudian ini saya bagi 7, hasilnya 1. Berarti kan yang bawah sudah tidak ada. Berarti tinggal 22 dikali 4 dikali 28. Yaitu hasilnya 2464. Nah, gitu. Jadi hasil dari luas lingkaran yang jari-jarinya 28 cm itu adalah 2464 cm persegi atau cm kuadrat. Gitu. Jadi kita harus banyak berlatih supaya ketika mengerjakan soal-soal seperti ini terbiasa dan mudah. Gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.